Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian tetap baik-baik aja, tetap sehat, tetap lancar semuanya, pekerjaan, studi, dan lain-lain. Nggak terasa, udah 2 minggu, itu artinya saatnya kita bertemu lagi, ngobrolin tentang Jepang, budaya-budaya Jepang, hal-hal yang berkaitan tentang Jepang, dan juga buat teman-teman yang muslim di Jepang, di Indonesia, atau di manapun kalian berada yang sedang menjalani ibadah puasa, selamat puasa. Semoga lancar puasanya, berkah, dan diberi kesehatan sampai nanti Idul Fitri. Masuk ke tema kali ini teman-teman. Jadi kali ini itu gua pengen banget membahas tentang Shushoku Katsudo atau yang bisa disingkat Shukatsu. Mungkin teman-teman yang tinggal di Jepang udah gak asing lagi dengan istilah ini. Ya benar, jadi istilah ini itu adalah job hunting season di Jepang. Jadi bulan-bulan Maret, akhir Maret lebih tepatnya, mulai dari akhir Maret, April, dan sampai Agustus, Oktober, ataupun akhir tahun nanti sebenarnya teman-teman, kalau di Jepang itu adalah season job hunting teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tahun depan mau lulus, biasanya pada jangka waktu ini itu mereka lagi berjuang-juangnya untuk mencari pekerjaan setelah mereka lulus nanti teman-teman. Mungkin tema ini sendiri pernah gue bahas sih sebenarnya sedikit teman-teman di salah satu episode yang mencari kerja di Jepang. Itu ada pokok episodenya di season 1. Memang gue udah pernah membahas ini sedikit teman-teman, kurang lebihnya seperti apa. Tapi untuk episode kali ini itu teman-teman, gue akan membahas secara rinci dan detail seperti apa sih sebenarnya Shushoku Katsudo ini, atau yang bisa disingkat dengan Shukatsu. Jadi seperti apa budayanya, gimana prosesnya, terus gimana sih caranya supaya kita bisa cari kerjaan di Jepang. Ini buat teman-teman yang memang tahun ini harus cari kerjaan di Jepang tentunya. Maka dari itu gua membuat episode kali ini itu khusus membahas tentang job hunting di Jepang teman-teman. Sebagai permulaan, mungkin kalian bertanya gitu loh, kenapa sih gua mengangkat tema ini gitu buat episode 6 ini? Karena yang seperti gua udah sebutkan tadi di awal, jadi di akhir bulan Maret, dari akhir bulan Maret, April sampai akhir tahun nanti itu biasanya di Jepang itu mulai masuk ke season Shushoku Katsudo itu teman-teman, atau job hunting di Jepang. Jadi bulan-bulan ini tuh di Jepang lagi banyak-banyaknya mahasiswa sedang berjuang untuk mencari pekerjaan setelah tahun depan mereka itu lulus teman-teman. Kedua, sebenarnya budaya Shushoku Katsudo ini tuh kenapa gue pengen angkat juga, karena budaya ini itu sangat-sangat mencerminkan Jepang teman-teman. Dan budaya ini itu kayak cuma ada di Jepang doang gitu, gak cuma di Indonesia, bahkan di negara-negara lainnya pun sepertinya gak ada gitu loh budaya job hunting yang kayak Shushoku Katsudo di Jepang ini. Maka dari itu gue merasa topik ini itu bakal menarik untuk dibahas buat buat episode kali ini, karena timingnya pun juga pas gitu teman-teman. Terus yang ketiga, sebenarnya episode kali ini itu dikasihkan juga buat teman-teman nih, teman-teman Indonesia khususnya yang di Jepang, yang sekarang lagi
struggling ya, lagi berusaha atau lagi berjuang-berjuangnya mencari pekerjaan atau mencari perusahaan yang mau nge-hire mereka. Bahkan teman-teman yang lulus tahun kemarin pun banyak yang juga belum dapat pekerjaan gitu loh teman-teman, karena ketika tahun lalu itu ada corona datang ke Jepang, kayak banyak sekali perusahaan, gak sedikit perusahaan Jepang khususnya yang menunda rekrutmen mereka ke tahun ini karena kondisinya yang gak kondusif seperti itu. Jadi sebelum memulai pembahasan tentang Shusoku Katsudo itu sendiri, itulah alasan gua teman-teman kenapa gua mengangkat lebih dalam tentang tema job hunting di Jepang ini teman-teman. Terus pasti beberapa dari kalian bertanya-tanya gitu, Shusoku Katsudo ini tuh seperti apa sih? Apa sih sebenarnya gitu loh. Shusoku Katsudo ini kenapa cuma ada di Jepang dan lain-lain kayak gitu. Kalau kita melihat dari arti secara bahasanya sih teman-teman, kayak itu kan ada dua kata ya sebenarnya, Shushoku sama Katsudo. Kalau diartikan, Shushoku itu sendiri adalah mencari pekerjaan gitu loh teman-teman. Kalau diartikan secara bahasa ya. Terus Katsudo itu sendiri artinya adalah activity, jadi aktivitas. Jadi kalau diartikan secara bahasa atau secara harfiah, Shushoku Katsudo itu atuh aktivitas di mana kita lagi mencari pekerjaan, teman-teman. Jadi intinya Shushoku Katsudo itu adalah sebuah masa atau sebuah jangka waktu di mana para lulusan baru, maksudnya fresh graduate dari seluruh universitas di Jepang itu mahasiswanya mencari pekerjaan. Dan biasanya anak-anak yang lagi mencari pekerjaan ini atau Shushoku Katsudo ini itu adalah anak di tahun sebelum akhir perkuliahan, tahun sebelum akhir kelulusan mereka. Jadi misalkan kalau di universitasnya 4 tahun, jadi di tahun ketiga dari masa kuliahnya dia, karena tahun depannya lulus. Atau enggak yang di college 2 tahun, atau di mungkin master degree yang 2 tahun itu di tahun pertama akhirnya. Jadi menjelang menjelang tahun ketiganya, yang dimana ketika tahun ini dia udah keterima pekerjaan, di tahun depan pas mereka lulus itu mereka nggak perlu nyari pekerjaan tapi langsung masuk ke perusahaan di mana tahun ini dia keterima, teman-teman. Jadi kalau di Jepang itu sistemnya kayak gitu buat fresh graduate gitu. Sebenarnya kalau buat mid career atau pindah kerja, kayak kamu udah keterima nih atau udah kerja di mana terus kamu pengen pindah kerja, nah itu nggak ada hubungannya sih sebenarnya dengan Shushoku Katsudo, karena ketika kamu kamu udah bekerja di salah satu perusahaan dan pengen pindah kerja atau pengen mencari pekerjaan yang baru atau mid career lebih tepatnya, itu kalian nggak perlu ngikutin dalam jangka waktu ini kalian harus ikutan cari kerja juga, enggak. Karena untuk mid career biasanya perusahaan-perusahaan itu selalu buka rekrutmen atau buka lowongan kerja meskipun nggak di masa Shushoku Katsudo. Yang jelas ketika ada lowongan ya mereka bakal membuka peluang itu kayak gitu, teman-teman. Lalu tujuannya tuh apa sih sebenarnya Shushoku Katsudo ini? Kenapa budaya ini tuh ada? Kenapa harus ada gitu di Jepang dan lain-lain? Yang jelas gue sendiri juga nggak tahu dari kapan budaya seperti ini tuh ada di Jepang. Jadi kayaknya budayanya ini tuh udah sangat berpuluh-puluh tahun ada gitu loh. Jadi lebih tepatnya Shushoku Katsudo ini tuh memang meringkaskan gitu loh teman-teman, dari pemerintah dan dari industri itu sendiri, supaya dalam jangka waktu ini semua perusahaan itu serentak membuka lowongan pekerjaan sebesar-besarnya buat fresh graduate. Jadi semua perusahaan di Jepang itu
membuka lowongan fresh graduate-nya itu pada jangka waktu yang memang sudah ditentukan gitu teman-teman. Jadi misalkan kalian udah kelewatan dengan masa itunya gitu, ya kalian harus mengulang lagi di tahun depannya lagi teman-teman. Lalu prosesnya tuh seperti apa sih? Mungkin teman-teman yang di Indonesia ataupun yang di luar Jepang sendiri penasaran gitu loh, apakah prosesnya itu mirip-mirip juga kayak di Indonesia atau kayak di luar negeri, atau sama sekali berbeda gitu loh dibandingin negara-negara yang lain gitu selain Jepang. Kurang lebih sebenarnya prosesnya sih sama-sama aja gitu loh sebenarnya teman-teman. Kayak kalian waktu cari pekerjaan gitu, kayak cari informasi, terus ya apply, terus interview dan lain-lain. Cuman memang di Jepang itu ya seperti yang kalian tahu gitu loh, Jepang itu memang negara yang paling ribet sedunia mungkin. Jadi emang prosesnya buat di Jepang itu sedikit berbeda dan ribet dan bertele-tele kalau dibandingin dengan Indonesia atau negara yang lain gitu. Jadi biasanya kita nih kalau di universitas di tahun ketiga, anak-anak yang memang pengen cari kerjaan buat tahun depan itu, mereka udah kayak banyak mengumpulin informasi gitu loh tentang perusahaan apa yang pengen dia masukin atau industri apa yang mereka pengen kerja gitu loh. Jadi di awal-awal April atau akhir-akhir Maret itu tempat kuliahnya sendiri pun kayak udah memfasilitasi gitu loh mereka ke anak-anaknya untuk misalkan apa aja yang perlu disiapkan, terus gimana tips-tipsnya. Bahkan beberapa tempat kuliah itu udah bekerja sama gitu dengan misalkan perusahaan rekrutmen terbesar di Jepang gitu. Terus mereka kayak mengadakan kayak job fair gitu loh, kalau kayak di Indonesia kayak job fair gitu. Terus semua perusahaan yang pengen merekrut fresh graduate itu datang ke fair itu, terus kita ya bebas gitu datengin booth-nya mereka untuk cari kerjaan dan lain-lain gitu. Lalu informasi tentang lowongan pekerjaan ini sendiri itu gimana sih nyarinya? Nah sebenarnya informasi tentang lowongan pekerjaan khususnya buat fresh graduate itu caranya ada bermacam-macam gitu. Kita bisa cari dari mana aja gitu. Pertama, kalian bisa cari informasi tentang lowongan pekerjaan itu di kampus kalian masing-masing gitu. Nah, biasanya suka ada support centernya. Di situ kalian bisa tanya apakah ada brosur dan lain-lain, apakah ada informasi tentang lowongan pekerjaan dan lain-lain. Itu biasanya ada di kampus masing-masing. Terus kalian bisa juga cari ke website dari perusahaan yang kalian pengen tuju gitu loh. Misalkan kalian pengen masuk ke Uniqlo gitu, misalkan, atau ke salah satu perusahaan otomotif kayak Honda dan lain-lain. Nah, kalian itu bisa langsung cari ke websitenya mereka. Biasanya kalau pada masa Shusoku Katsudo kayak gini itu tiap perusahaan itu memiliki website atau rubriknya masing-masing untuk rekrutmen buat tahun ini. Nah, jadi ketika kalian buka websitenya mereka, biasanya mereka udah naruh informasi selengkap-lengkapnya tentang rekrutmen. Terus selain dari dua hal itu, kita sendiri bisa cari informasi dari kayak perusahaan rekrutmen gitu. Kalau di Jepang kan ada Rikunabi, ada Mainabi, ada Recruit dan lain-lain. Nah, itu perusahaan yang rekrutmen itu tuh biasanya punya segudang informasi tentang rekrutmen mulai dari industri A sampai industri Z gitu. Mereka tuh punya database yang besar gitu. Jadi ketika kalian mungkin buat account di sana, kalian bisa cari juga di aplikasinya mereka lowongan-lowongan pekerjaan. Misalkan kita bisa mengkategorikannya industrinya apa gitu. Nah, kalian bisa cari semua data yang mereka
punya di situ. Nah, dari informasi yang kita dapat nantinya itu biasanya teman-teman di di bagian informasinya itu tuh udah dituliskan gitu, udah diinformasikan kayak jadwalnya mereka gitu loh. Kapan mereka itu memulai Setsumekai. Jadi Setsumekai itu apa? Kalau di Jepang itu kalau lagi Shusoku Katsudo itu ada yang namanya Setsumekai. Setsumekai itu kayak company briefing gitu kurang lebih. Jadi kayak kita datang ke tempat mereka, perusahaan mereka, dan nantinya mereka itu akan menjelaskan perusahaan mereka itu seperti apa, kayak gitu. Misalkan perusahaannya itu bergerak di bidang apa, terus policy-nya tuh kayak gimana, terus dia nyari apa, dia butuhnya berapa orang, jenjang karirnya tuh seperti apa, gajinya gimana, dan lain-lain. Nah itu biasanya mereka akan menjelaskan semuanya di acara Setsumekai itu atau company briefing kayak gitu. Bahkan proses rekrutmennya sendiri pun biasanya mereka akan menjelaskannya di sana gitu. Nah, setelah kita datang ke Setsumekai biasanya kita dikasih dikasih jadwalnya kapan tes perusahaan kapan tes SPI-nya. Jadi kalau di Jepang itu ada yang namanya SPI. Jadi apakah SPI itu tuh kayak kalau di Indonesia mirip dengan tes psikotes sebenarnya. Jadi kayak menggali kemampuan kita dari psikologi. Terus biasanya di SPI itu sendiri juga ada tes kemampuan pengetahuan umum, mulai dari matematika dasar, cara berpikir, dan lain-lain sih sebenarnya. Kadang-kadang juga ada kayak kemampuan kanji atau kemampuan tentang sejarah kayak gitu teman-teman. Tapi sebenarnya tes SPI ini sendiri ada beberapa perusahaan yang memang nggak ada tesnya gitu. Jadi nggak semua perusahaan ada, tapi biasanya ada, dan cuma sedikit banget sih memang perusahaan Jepang yang nggak ada tes SPI-nya itu gitu. Nah, setelah kalian nanti misalkan lulus nih dari tes SPI itu, dari situ baru kalian akan masuk ke tahap seleksi atau interview kayak gitu. Jadi di Jepang nih teman-teman, berbeda dengan di negara yang lainnya. Di Jepang itu kalau interview pekerjaan biasanya itu bisa minimal 2 kali sampai 3 kali interview gitu. Hah? Kok banyak banget gitu. Nah, di Jepang itu bukan cuma orang HR-nya atau human resources-nya itu yang wawancarain kita gitu. Tapi biasanya nih dari misalkan ada 3 kali interview. Nah, biasanya di interview pertama itu yang bakal interview kalian itu orang HR-nya. Jadi setelah kita lolos di interview pertama, biasanya di interview kedua itu yang bakal interview kita adalah orang yang memang udah kerja di lapangannya, entah itu supervisor, entah itu manajer atau manajer distriknya atau manajer bagiannya dan lain-lain kayak gitu. Nah, yang terakhir itu teman-teman yang katanya interviewnya tuh paling susah, karena di interview ketiga atau yang terakhir itu kita akan berhadapan atau diinterview oleh at least ketua cabangnya. Bahkan ada yang interview itu adalah CEO-nya gitu loh, bosnya. Jadi biasanya di interview ketiga itu yang bakal interview kalian adalah petinggi-petinggi dari perusahaan itu teman-teman. Setelah kita melewati proses itu yang tadi gua sebutkan itu, ketika kita akhirnya di interview ketiga itu kita lulus dan diterima, nanti dari perusahaannya itu kita akan mendapatkan satu surat yang namanya Naite Show. Jadi surat kayak kalau surat pemberitahuan kalau kalian itu udah diterima di perusahaan itu. Nanti dari situ kalian akan
apa sih namanya, membalas ke mereka kita bukan setuju, kita bakal ke perusahaan itu atau enggak. Karena kadang-kadang biasanya itu orang-orang Jepang dia udah dapat pekerjaan atau naitesho itu dari berbagai perusahaan gitu. Nah nantinya kayak mereka bakal milih sendiri gitu, di perusahaan yang mana yang pengen dia masuk buat tahun depan gitu. Jadi setelah kita dapat naitesho itu belum tentu, bukan berarti kita udah masuk perusahaan itu, tapi perusahaan itu tuh udah menerima offer dari kita. Jadi tinggal kitanya itu mau masuk perusahaan itu atau nggak menerima tawaran itu gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu sih sebenarnya proses rekrutmen di Jepang. Jadi mulai dari kita cari informasinya, terus kita datang ke Setsumekainya mereka atau company briefingnya mereka. Dari situ kita ada tes SPI. Terus setelah kita lulus tes SPI, kita masih harus dihadapkan dengan 3 interview lagi gitu loh. Nggak cuma 1 kali interview, tapi ada 1, 2, sampai 3 kali interview. Nah dari seluruh proses yang gue tadi barusan ceritain itu, kebayangkan teman-teman bahwa segitu ribetnya buat mencari bukan mencari pekerjaan doang, ini baru meng-apply employment dari salah satu perusahaan, karena kita akan melalui proses yang sama di tiap perusahaan teman-teman. Jadi dengan proses yang panjang seperti itu, bayangkan kita kayak mendaftar ke kayak 15 sampai 20 perusahaan gitu. Mulai dari Setsumekainya lagi, terus kita tes SPI lagi, terus kita harus hadir ke 3 kali interview dan lain-lain. Itu memang kayak semua orang tuh tahu gitu loh, kalau di Jepang masa-masa Setsumekai itu adalah masa-masa yang paling stres buat para mahasiswa gitu. Karena di lain waktu kita juga harus datang kuliah, tapi di sisi lain kita juga tetap harus menjalani Shushoku Katsudo itu gitu loh. Jadi stresnya tuh jadi double gitu. Dan nggak cuma sampai di situ sih sebenarnya teman-teman, karena ketika kita Shushoku Katsudo itu atau job hunting itu tuh banyak banget hal-hal yang kayak kita tuh harus persiapkan teman-teman. Ya seperti yang kalian tahu gitu loh, kalau kita mau melamar pekerjaan kan ada harus dokumen yang disiapkan dan lain-lain. Nah begitu juga dengan Shushoku Katsudo ini teman-teman. Kayak pertama, hal-hal yang perlu kamu siapkan tuh kayak ya sama kayak kita di Indonesia gitu. Kita harus nyiapin resume atau CV. Nah di Jepang itu namanya Rirekisho. Jadi kayak riwayat kita sekolah di mana dan lain-lain gitu. Nah bedanya teman-teman, di resume atau Rirekisho-nya orang Jepang itu tiap perusahaan itu beda teman-teman. Kenapa? Karena di Rirekisho yang nantinya kita akan kirim itu ada kolom yang namanya Kibodoki. Jadi kayak alasan-alasan atau reason kenapa sih kita mau memilih perusahaan itu, kenapa sih kita mau masuk ke perusahaan itu. Nah di bagian resume itu tuh biasanya ada kolom kita harus nulis alasan-alasan kita kenapa kita mau masuk perusahaan itu gitu. Dan ya udah pasti gitu, nggak mungkin kita nulis dengan sembarangan gitu, karena itu juga menilai kita bakal diterima atau enggak. Itu baru dokumennya doang. Jadi dari dokumennya pun kita harus mikir gitu, kenapa sih kita mau masuk perusahaan itu, alasannya kenapa, untungnya bagi dia apa, untungnya bagi mereka apa kalau kita masuk dan lain-lain. Nah nggak sedikit juga ketika kita apply resume kita itu terus nggak keterima tuh ada juga teman-teman. Jadi nggak semuanya kita kirim itu bakal diterima sama mereka. Nah biasanya yang nggak diterima itu ya
nggak nggak masuk atau nggak lanjut ke tes SPI dan interview, ya udah terpotong atau terputus saat ini aja, apa sih namanya, seleksi dokumen doang gitu. Lalu hal lain yang perlu disiapkan itu adalah, mungkin nih teman-teman yang tinggal di Jepang juga udah tahu kalau Shushoku Katsudo itu kita harus pakai recruit suit. Jadi misalkan kita datang ke Setsumekainya perusahaan atau company briefingnya perusahaan, terus kita datang buat tes, interview dan lain-lain, itu tuh kayak bukan hal asing lagi, kita harus pakai recruit suit. Jadi kayak jas atau suit yang memang didesain itu buat rekrutmen gitu loh. Kenapa? Karena gue nggak tahu juga kapan ada budaya ini di Jepang, dan memang suit itu diperuntukkan buat rekrutmen karena bentuknya yang mungkin plain gitu kan, warna hitam, kalau nggak biru tua, pokoknya plain banget, kaku banget, stylish juga enggak. Kalaupun misalkan kalian mau masuk kantor nanti terus harus pakai jas pun, gue yakin recruit suit juga enggak merepresentasikan profesional sama sekali. Jadi tetap nanti waktu kalian udah masuk kerja, kalian harus beli suit juga. Jadi ini memang yang buat recruit suit ini sendiri agak aneh sih sebenarnya bagi gue ya, dan agak buang-buang duit juga, karena suitnya itu juga nggak murah teman-teman. Nggak, ya memang nggak mahal yang seperti suit yang custom dan lain-lain, nggak semahal itu, tapi ya nggak murah juga. Dan buat pakaian yang memang dipakai cuma buat jangka waktu pendek, terus tuh sayang banget gitu buat beli suit kayak gitu. Kalau kalian nih misalkan nanti nih datang ke Jepang, terus di bulan-bulan akhir Maret sampai November, Agustus kayak gitu, terus kalian banyak melihat orang-orang berkerumpul gitu, kayak masih muda, kayak mukanya anak-anak kuliah, tapi pada pakai suit yang hitam, pokoknya nggak jelek banget, nggak stylish banget, itu tuh udah bisa dipastikan mereka adalah orang-orang yang lagi melakukan Shushoku Katsudo atau job hunting, teman-teman. Memang sih nggak semua perusahaan itu mengharuskan kita untuk pakai recruit suit, khususnya perusahaan yang memang bergerak di bidang fashion atau desain gitu. Biasanya fashion dan desain itu akan lebih bukan bebas sih, akan lebih informal gitu dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan yang pada umumnya itu biasanya mereka mengharuskan kita pakai recruit suit. Biasanya juga udah ada di pengumumannya gitu, kayak tata caranya. Misalkan kita datang interview dan SPI, tes SPI dan lain-lainnya, itu biasanya mereka juga udah menuliskan kalau kita harus pakai recruit suit. Cuman memang perusahaan yang bergerak di desain, advertising, terus fashion itu biasanya nggak mengharuskan pakai recruit suit. Setelah kita mempersiapkan kayak resume, terus kayak recruit suit kita tuh juga sebenarnya waktu Shushoku Katsudo itu teman-teman, kita penting buat kita itu untuk mengetahui atau paham tata cara atau tata krama interviewnya orang Jepang gitu teman-teman. Karena ya udah pasti gitu, di tiap negara itu memiliki tata cara atau tata krama yang berbeda-beda gitu, khususnya Jepang gitu. Nah itu tuh penting, kenapa? Karena ketika kita salah di tata krama atau kita nggak sesuai tata kramanya atau dan lain-lain kayak gitu, itu tuh bisa membuat kalian itu nggak diterima juga gitu loh teman-teman, karena dianggap kalian nggak siap atau dianggap kalian nggak ngerti cara bekerjanya orang Jepang dan lain-lain. Meskipun biasanya
di sekolah kalian masing-masing itu udah difasilitasi untuk kayak gimana sih tata cara atau tata keramanya interview di Jepang, gimana cara ngomongnya, gimana cara salamnya, gimana cara berinteraksinya, gimana cara jawabnya dan lain-lain, gimana cara buka pintunya, terus nutup pintunya, gimana cara berpisahnya dan lain-lain. Itu tuh memang sedetail itu gitu loh. Dan gua sih nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu apakah mereka akan menilai sampai segitunya sih. Gue juga nggak tahu, tapi yang diajarkan ke kita itu oleh guru-guru kita waktu di kampus tuh ya seperti itu gitu teman-teman. Jadi ya kita sendiri tuh pasti ya akan melakukannya karena kita juga nggak tahu kan, nggak asik juga tuh, nggak enak juga gara-gara cuma hal sepele yang dari tata keramanya itu kita salah terus tiba-tiba kita nggak diterima. Nah itu tuh kan nggak enak juga. Makanya tata krama itu tuh penting juga kalian teman-teman yang memang mau bekerja atau sedang cari pekerjaan di Jepang. Pahamilah bahwa Jepang itu bukan negara kalian. Mereka punya budayanya sendiri, cara kerjanya sendiri, punya tata keramanya sendiri. Jadi ya itu penting juga gitu loh. Selain hal-hal yang tadi yang gue sebutin, memahami tata krama interview di Jepang itu penting banget buat kalian yang lagi cari kerjaan di Jepang. Terus selain yang itu mungkin ini antara kadang kita lupa dan gak penting, tapi menurut gue ini sangat penting, yaitu adalah mentalnya teman-teman. Jadi kita tahu kayak Shushoku Katsudo di Jepang itu tuh stressful banget gitu loh. Kita harus kuliah, terus kita tetap harus datang ke briefing company-nya, terus tes, terus harus menjalani interview 3 kali, at least 2 kali. Gitu itu pasti stres banget. Dan gak usah khawatir teman-teman. Rupanya bukan kita yang foreign student doang yang kayak gitu. Orang Jepangnya sendiri pun sangat stres juga. Dan biasanya teman-teman, orang Jepangnya itu kayak karena udah berkali-kali melakukan hal itu, berkali-kali ditolak, berkali-kali datang, terus berkali-kali latihan, interview dan lain-lain, itu tuh mereka sendiri jadi kebal gitu loh. Karena yang perlu kalian tahu gitu loh, orang Jepang itu at least dia itu mendaftar ke perusahaan itu kurang lebih antara 15 sampai 30 perusahaan lebih gitu loh teman-teman. Jadi nggak sedikit mereka apply gitu. Jadi ya gue juga nggak tahu ya kenapa mereka bisa sampai sebanyak itu apply-nya. Ya mungkin karena di awal-awal pasti mereka kan nervous dan lain-lain. Terus mungkin ya udah perusahaan awal-awal di 10 awal itu kan pasti kayak jadi sampah aja gitu. Jadi cuma latihan interview dan lain-lain. Dan dari situlah biasanya kita dan mereka itu mulai paham gitu loh, mulai terbiasa dengan interview, mulai kebal gitu loh mentalnya. Nah itu dia kenapa mental sendiri pun perlu buat saat Shushoku Katsudo ini itu. Nggak usah kecil hati kalau cuma 5, 6, 7 perusahaan menolak kalian, karena pada kenyataannya orang Jepang sendiri harus mendaftar 30 perusahaan dulu baru dia dapat beberapa tawaran kayak gitu teman-teman. Nah gimana? Ribet kan? Emang ribet teman-teman kalau job hunting di Jepang itu. Ya nggak cuma di Jepang doang sih. Gue yakin di Indonesia pun memiliki tingkat kesulitannya sendiri gitu loh. Tapi kalau di Jepang sih seperti itu. Nah, selanjutnya gue sih sebenarnya pengen berbagi ya teman-teman, khususnya buat teman-teman Indonesia yang lagi job hunting atau Shushoku Katsudo tahun ini.
Jadi dari seluruh pengalaman gua di tahun lalu itu, gua akan mencoba berbagi beberapa tips sih lebih tepatnya, supaya kalian at least bisa nggak melakukan atau menghindari kesalahan-kesalahan yang obvious banget gitu, yang biasanya khususnya foreign student itu sering banget ngelakuinnya gitu loh teman-teman. Jadi yang pertama itu ketika nanti nih kalian udah tes dan masuk ke tahap interview, orang Jepang itu suka sekali dengan pertanyaan, nanti 5 tahun lagi kalian kira-kira seperti apa gitu, mau jadi apa, terus di mana dan lain-lain. Nah, banyak foreign student itu suka bilang kan, ya meskipun kita nggak punya rencana tinggal lama gitu loh di Jepang, at least kayak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun cuma cari pengalaman doang, itu ya gue nggak memungkiri gitu loh, kita bakal berpikir kayak gitu. Tapi ketika interview itu jangan sampai kalian bilang ketika ditanya seperti itu, kalian menjawabnya ya mungkin gue bakal balik lagi gitu loh. Misalkan kalian dari Indonesia, ya di 5 tahun ke depan mungkin gue bakal balik ke Indonesia kayak gitu. Nah, kenapa kita jangan bilang kayak gitu? Karena bagi mereka itu adalah deal breaker teman-teman. Kenapa? Karena jenjang karir di Jepang itu kayak bukan memaksa kita sih. Secara dasarnya itu memang pengen kita itu stay di perusahaan itu dan loyal di perusahaan itu selama-lamanya sampai kita pensiun gitu loh. Jadi ketika kita bilang kayak gitu, udah pasti perusahaan itu tuh nggak melihat benefit dari kita masuk situ. Nah, ketika kalian jawab kayak gitu, pertama udah pasti kalian bakal ditolak teman-teman. Itu. Terus yang kedua itu sebisa kalian nih, maksudnya kita tahu kalian bukan orang Jepang, bahasa Jepang itu susah dan segala macam, tapi kita juga sebisa mungkin ketika interview itu meyakinkan mereka bahwa kita itu memiliki level komunikasi yang tinggi dan kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja orang Jepang gitu loh. Meskipun kita yang belum segitunya jago gitu loh bahasa Jepang, tapi kita tuh sebisa mungkin harus meyakinkan meyakinkan mereka bahwa ini bukan problem bagi kita gitu loh. Masalah budaya, masalah bahasa, masalah komunikasi, apakah kita bisa beradaptasi, itu tuh sebisa mungkin kalian yakinkan mereka bahwa ini bukan masalah bagi kita. Dan terakhir, kita pun sebagai orang asing perlu banget paham tentang tata keramanya mereka dan budaya kerja mereka gitu loh teman-teman. Karena dari situ kita bisa tahu gitu loh jalan pikir mereka tuh seperti apa, nilai pekerjaan atau nilai orang itu bagi orang Jepang tuh yang bagus itu seperti apa. Nah, dari situ ketika kita bisa mengenal dan memahami budaya tata krama mereka, kita pun akan bisa tahu gitu loh, kira-kira ketika ditanya kayak gini tuh harus jawabnya tuh seperti apa. Misalkan kita ditanya kayak gini tuh bagusnya tuh jawabnya seperti apa gitu. Nah, karena ketika kita nggak tahu gitu loh jalan pikir mereka, ya mungkin jawaban yang kalian jawab itu nggak salah secara ini ya, maksudnya secara jawaban itu nggak salah bagi kalian, tapi kan belum tentu bagi mereka. Mungkin bagi mereka bukan itu jawabannya, bukan itu jawaban apa yang ingin mereka dengar gitu loh. Nah, dari kalian mempelajari budaya mereka, cara kerja mereka itu setidaknya akan membantu kalian dalam memahami jalan pikir mereka.
gitu. Intinya buat kalian teman-teman Indonesia yang tahun ini itu masih berjuang buat cari pekerjaan di Jepang, semoga ya episode kali ini tuh bermanfaat buat kalian, buat menambah wawasan kalian gimana caranya menghadapi interview atau menghadapi orang-orang Jepang ini gitu. Terus mungkin bagi teman-teman yang di Indonesia atau di luar negeri, ini menjadi sebuah cerita atau informasi yang menarik. Bagaimana menantangnya, bagaimana susahnya mencari pekerjaan di Jepang. Jadi ya kalian tahulah, di tiap negara kan memiliki challenge-nya masing-masing gitu loh. Maksudnya memiliki hambatannya masing-masing. Jadi ya itulah cerita dari Jepang tentang bagaimana aktivitas kita ketika job hunting buat fresh graduate. Jadi ya itu tuh benar, emang seribet itu teman-teman. Itu gue merasakan memang tahun lalu juga, gimana ribetnya nyiapin dokumen atau terus mikir jawabannya, terus belajar tata cara interviewnya, terus gimana cara jawabnya yang benar dan lain-lain. Mungkin di Indonesia pun seperti itu juga kan kalau kalian di interview. Cuman di Jepang memang detailnya dan prosesnya itu jauh lebih ribet ya menurut gua dibandingin di Indonesia. Ya, sekian dulu teman-teman buat episode kali ini tentang Shushoku Katsudo atau job hunting di Jepang. Jadi semoga cerita ini bisa menjadi hiburan atau bermanfaat juga buat kalian dimanapun kalian berada, entah di Indonesia, di Jepang, atau di negara lainnya. Oke, bagi teman-teman yang belum follow Instagram Night in Tokyo, mungkin bisa di follow di night.in.tokyo. Kalian bisa cari Instagramnya, atau kalian bisa kunjungi juga website Night in Tokyo di nightintokyo.com. Di sana kalian bisa baca blog, kalian bisa lihat foto-foto yang gue ambil juga, atau kalian juga bisa dengerin semua podcast yang udah gue buat mulai dari season 1 episode 1 sampai sekarang. Itu kalian bisa langsung dengerin di website itu, dan itu gratis teman-teman. Jadi sekian dulu buat episode kali ini. Selamat beristirahat, selamat malam, selamat menjalankan aktivitasnya kembali di besok hari Senin. Sampai jumpa 2 minggu lagi, dan bye-bye.